yang mengganggu tanaman padi. Yang kedua, hama yang menyerang tanaman padi, dan yang ketiga itu penyakit pada tanaman padi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri gulma yang mengganggu tanaman pangan, yaitu tanaman padi. Jenis-jenis gulma yang mengganggu tanaman padi ini adalah jenis gulma rumput teki. Ciri-ciri dari rumput teki ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumput teki merupakan tanaman perennial atau tahunan yang dapat tumbuh hingga mencapai 140 cm. Yang kedua, daunnya tumbuh dengan 3 jar-jaran dasar yang panjang sekitar 5-20 cm. Biasanya terdiri dari 4-10 helai daun yang tumbuh pada pangkalan batang. Yang ketiga, batang bunganya memiliki penampang segitiga yang tumbuh tajam ke atas. Yang keempat, bunganya bisekursal dan kepala bunga memiliki 3-8 bias taksama berbunga majemuk berupa bulir dengan jumlah sekitar 5-25 bunga. Yang kelima itu bunga berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk seperti payung. Yang keenam, akar atau rimpangannya awalnya berwarna putih, lama-kelamaan berwarna coklat, kemerahan hingga hitam, berdaging dengan diameter 25 mm. Beberapa rimpangannya yang dapat tumbuh di permukaan tanah, rimpangan lainnya tumbuh berumpun secara horizontal atau ke bawah. Yang ketujuh, rumput teki lebih menyukai kondisi kering, tetapi tolerir terhadap tanah yang lembab. Dan yang kedua yaitu hama yang mengganggu tanaman padi. Hama merupakan organisme pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan sehingga berdampak penurunan hasil pertanian. Penggerak batang termasuk hama paling penting pada tanaman padi yang sering menimbulkan kerusakan berat dan kehilangan hasil yang tinggi. Hama ini dapat merusakkan tanaman padi semua fase pertumbuhan, baik pada fase persemaian, anakan, maupun fase berbunga. Bila serangan ini terjadi pada fase persemaian sampai anak, maka hama ini disebut sundep, dan jika terjadi saat fase berbunga disebut dengan beluk. Di lapangan, keberadaan hama ini ditandai dengan adanya keberadaan ngenat atau kupu-kupu. Kemudian terjadi kematian tunas padi atau sundep. Seterusnya terjadi kematian malai atau beluk dan ulat atau larva penggerek batang. Gejala serangannya yang pertama, gejala sundap. Gejala sundap ini muncul pada fase vegetatif pada tanaman padi berumur 21 HST. Gejala ini dimulai dengan adanya keberadaan ngengat dengan populasi yang banyak selama lebih kurang 1 minggu. Ngengat akan meletakkan telurnya pada batang tanaman padi. Sekitar 4-5 hari telur akan menetas menjadi larva, dan pada fase larva inilah larva nengat akan makan jaringan tanaman sehingga titik tumbuh tanaman mudah mati dengan pucuk-pucuk tanaman menjadi kering dan mati karena batang digerek oleh larva. Gejala larva penggerek batang pada padi ini selalu keluar masuk batang padi. 1 ekor larva sampai menjadi nengat dapat keluar masuk batang padi bisa menghabiskan 6-15 batang padi. Yang kedua, gejala beluk. Gejala ini terjadi pada masa pembungaan dan pembentukan malai atau masa generatif. Serangan hama penggerek batang pada fase ini mengakibatkan bulir padi akan hampa karena proses pengisian bijinya tidak berlangsung sempurna. Sedangkan pada fase generatif atau beluk, gejala serangan ditandai dengan malai mati dengan bulir hampa yang berwarna putih dan malai yang terserang mudah dicabut. Siklus hidup. Ngengat hidup pada malam hari dan tertarik pada cahaya lampu. Ngengat meletakkan telurnya secara berkelompok terdiri dari 50-150 butir, dan tiap ngengat betina maupun telur sebanyak 100-600 butir. Pada tanaman muda, ngengat lebih suka bertelur pada permukaan daun bagian atas, sedangkan pada tanaman tua, ngengat cenderung memilih permukaan daun bagian bawah. Kemudian ulat hidup dan menggerek batang padi hingga jadi pupa. Pengendalian hama penggerek batang. Yang pertama, pengaturan pola tanam.
Tanam serentak untuk membatasi sumber makanan bagi penggerak batang padi. Rotasi tanaman padi dengan tanaman bukan padi untuk memutus siklus hidup hama. Pengaturan waktu tanaman yaitu berdasarkan penerbangan ngengat atau populasi larva ditunggul padi yaitu 15 hari setelah puncak penerbangan nengat generasi pertama atau 15 hari setelah puncak penerbangan nengat generasi berikutnya. Yang kedua, pengendalian secara mekanik dan fisik. Yang pertama, fisik yaitu setelah penyabitan jerami serendah mungkin dan penggenangan air setinggi 10 cm agar jerami atau pangkal jerami cepat membusuk sehingga larva atau pupa mati selama 5-7 hari. Yang kedua, mekanik, yaitu yang pertama mengumpulkan kelompok telur di persamaian dan di pertanaman. Yang kedua, menggunakan perangkap lampu. Yang ketiga, pengendalian secara kimiawi. Dan yang terakhir yaitu penyakit pada tanaman padi. Namun, penyakit yang sering muncul pada tanaman padi yaitu penyakit kresek daun. Berbeda dengan penyakit blast yang disebabkan oleh jamur, penyakit kresek atau yang biasa disebut dengan hawar daun bakteri justru disebabkan oleh bakteri. Penyakit kresek daun pada tanaman padi disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae, yang dimana serangan oleh bakteri ini dapat mengakibatkan kerusakan tanaman dan juga dapat menurunkan hasil produksi tanaman padi. Bahkan dalam serangan berat dapat mengakibatkan terjadinya pusok. Serangan penyakit ini dapat terjadi pada fase bibit, tanaman muda, dan tanaman tua. Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, tanaman menjadi layu dan mati. Gejala ini disebut kresek. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundap yang timbul akibat serangan penggerak batang pada fase tanaman vegetatif. Pada tanaman dewasa, penyakit hawar daun bakteri menimbulkan gejala hawar atau bligit. Gejala kresek dimulai dari tepi daun berwarna keabu-abuan dan lama-kelamaan daun menjadi kering. Bagian yang kering ini akan semakin meluas ke arah tulang daun sehingga seluruh daun akan tampak mengering. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian gaba menjadi tidak sempurna, menyebabkan gaba tidak terisi penuh atau bahkan hampa. Pada kondisi seperti ini, kehilangan hasil bisa mencapai 50-70%. Penyakit kresek termasuk ke dalam kategori penyakit yang terbawah benih. Artinya, apabila benih tanaman padi berasal dari tanaman yang terinfeksi, maka penyakit akan berkembang pada pertanaman selanjutnya. Selain benih, penyakit kresek juga bisa ditularkan melalui air, angin, dan alat-alat pertanian. Perkembangan penyakit hawar daun bakteri atau kresek sangat dipengaruhi oleh kelembapan tinggi dan suhu rendah 20-22 derajat Celcius. Itu sebabnya pada musim hujan yang sehari-harinya tertutup awan, penyakit ini akan berkembang sangat baik. Di sisi lain, tingkat keparahan penyakit kresek juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, pembukaan nitrogen yang tinggi. Yang kedua, kondisi cuaca atau angin kencang, hujan. Yang ketiga, perkembangan meningkat seiring pertambahan umur tanaman. Yang keempat, fase pembuangan merupakan periode kritis peningkatan keparahan penyakit. Yang kelima, varietas rentan penyakit kresek. Jika ternyata sudah terlanjur terjadi serangan kresek, maka tindakan pengendalian harus segera dilakukan. Pengendalian penyakit kresek dapat dilakukan dengan beberapa cara, namun yang perlu diperhatikan adalah pengendalian sebaiknya dilakukan dengan menggunakan prinsip pengelolaan hama terpadu. Dalam hal ini, mengendali harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan penggunaan pestisida kimia sebagai alternatif terakhir. Prinsip pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, penggunaan benih dan bibit sehat. Yang kedua, penggunaan agens hayati. Dan yang ketiga, pemupukan berbimbang. Hindari pemupukan N berlebihan sedangkan P dan K yang cukup. Hindari pemupukan saat tanaman memasuki fase bunting. Yang berikut, sanitasi lingkungan dan gulma inang.
pengairan berselang atau 1 hari digenangi, 3 hari dikeringkan. Dan yang terakhir, penggunaan pestisida bila serangan sudah mencapai ambang pengendalian, yaitu bisa menggunakan bahan aktif agrimikin atau 2 liter atau tembaga hidroksoida pada saat umur 14 HST sampai 24 HST dan sebagainya.